ibadah, tidur ibadah, berkeluarga, beranak, beristri beribadah? Tidak. Ibadah dia baru disebut ibadah kalau menyebut nama Allah di awalnya. Maka disebut bismika Allahumma ahya wa amut. Doa ini jangan dibaca sekarang karena kadang tak dibaca pun tertidur. Oleh sebab itu semua yang disebut nama Allah maka dia menjadi ibadah. Orang yang tidak beriman pun makan, kita pun makan, kucing pun makan, ayam pun makan. Tapi makan kita menjadi ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, maka yang sebelumnya adah menjadi ibadah. Ibadah, yang satu lagi adah. Adah artinya kebiasaan, rutinitas. Bangun tidur, masuk ke toilet. Toilet itu tempatnya najis, tempatnya kotoran, tempatnya setan, tempatnya bau, tempatnya najis, tempatnya busuk. Tapi kemudian ketika disebut nama Allah, maka dia menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dilangkahkan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Disebut nama Allah saat keluar itu, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa orang yang keluar dari toilet itu mengatakan ampunkan aku ya Allah? Padahal di toilet itu dia tidak ada buat apa-apa. Sampai sekarang tidak ada orang mengesahkan undang-undang di dalam toilet. Apa dosa silap salahnya? Karena di saat dalam toilet itu dia tidak menyebut nama Allah. Padahal tugas lidah diciptakan Allah untuk menyebut nama Allah. Selama di toilet tidak boleh sebut nama Allah. Andai ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh orang menyambut azan itu dalam toilet. Karena tak boleh menyebut nama Allah ada di dalam WC kotoran najis. Nama Allah itu mulia, nama Allah itu agung. Disebutkan di tempat yang rendah, maka merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena lidah tidak beribadah dalam toilet, saat keluar dari toilet dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah karena tadi aku tidak melaksanakan lidah sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu kalau dipahami orang lah konsep ibadah dalam Islam, maka tidak akan ada waktu yang kosong sia-sia tanpa menyebut nama Allah. Dan orang kalau sudah menyebut nama Allah, mustahil dia akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena yang memperhatikan dia bukan atasan. Kalau takut berbuat silap salah dosa karena atasan, maka sesungguhnya direktur pasti keluar kota. Contohnya hari ini. Kalaulah takut berbuat karena KPK, karena Inspektorat Jenderal, karena pengawas, maka pasti orang akan berbuat silap salah. Akan tetapi yang mengawasi dia adalah dia. Siapa itu dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau sangka di dalam ruangan itu kau berdua, fallahu thalithuhuma, maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga di sana. Kalau kau sangka engkau bertiga, maka sesungguhnya ada Allah yang keempat di sana. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan silap salahmu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan perbuatan baik itu mampu menghapus silap salah di masa yang lalu. Jadi dalam Islam itu diajarkan bahwa tidak ada waktu satu pun kosong daripada ibadah. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia melangkah, langkah kaki dia pasti, langkah kedua dia pasti, pas langkah ketiga dia mundur lagi ke belakang. Teman yang sama-sama berjalan dengan dia heran, tadi waktu engkau melangkah pertama kau pasti, langkah kedua pasti, pas langkah ketiga kenapa kau mundur lagi? Pas langkah pertama aku yakin bisa ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Langkah yang kedua juga kalau aku ditanya insya Allah bisa ku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi pas langkah ketiga di situ aku ragu. Nanti kalau ditanya Allah kira-kira apa guna tujuan langkah ini? Oleh sebab itu kualitas keislaman seseorang bukan dilihat berapa sholat duhanya, bagaimana tahajudnya, bagaimana khatam Qur'annya. Bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kira-kira ini berguna atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Ada maslahatnya atau tidak? Oleh sebab itu orang muslim, agamanya Islam, nama orangnya muslim, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membagi bahwa ini ibadah, ini bukan ibadah, berarti kita sesungguhnya sudah terjebak pada keyakinan yang disebut dengan sekular. Sekular artinya membagi. Ini
agama. Ini bukan agama. Agama domainnya hanya di masjid, di surau, di musola, waktu di tanah suci, di tempat ibadah saja. Sedangkan di luar ini, agama jangan intervensi urusan saya. Itu diambil dari bahasa Perancis seculum, lalu kemudian menjadi sekular. Aliran ini disebut dengan sekularisme, atau kita menyebutnya sekuler, bahwa sesungguhnya kita sudah sekuler. Kita menganggap di masjid adalah ibadah. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada orang ketika di masjid sangat khusyuk, sangat tawaduk, sangat takut, sangat sopan, sangat bersih, bersimpuh sujud. Tapi begitu keluar dari masjid, sangat setan, sangat hantu, sangat tuyul, sangat jembalang tanah. Kenapa? Karena dia membagi bahwa di masjid adalah ibadah, di luar masjid bukan ibadah. Yang lebih fatalnya lagi, di tanah haram, di Masjidil Haram adalah ibadah. Sedangkan di negeri kita, ini bukan ibadah. Makanya kita bertemu dengan orang-orang model seperti ini. Pada saat di tanah air, dia lakukan semua yang haram, semua dosa, semua maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa, semuanya berdosa. Setelah itu baru ambil libur 12 hari, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, habis tisu setengah kotak, sapu tangan 3 lapuk. Nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Gara-gara salah pemahaman, salah berkata, salah berbuat, salah berpikir, salah beribadah. Ketika di Makkah beribadah, di tanah air tidak ibadah. Ketika di musola ibadah, di luar musola tidak ibadah. Ketika sedang di masjid ibadah, ketika di kantor tidak ibadah. Ini adalah orang yang tidak mengerti konsep ibadah dalam Islam. Pernah Ustaz mengalami seperti itu, ya? Saya sudah mengurus akte kelahiran, surat menyurat, pergi ke kantor. Sampai di kantor ngantri panjang betul. Lama betul ngantri sampai saya heran, apalah kerja pegawai di depan. Lalu saya berjalan pelan, saya intip dari belakang, saya tengok. Rupanya dia sedang main game online menembak musuh yang tak mati-mati. Sanggup dia main game online, orang mengantri panjang. Saya yakin ini orang kalau sedang di masjid pasti sangat khusyuk. Kalau dia sedang di Makkah pasti tawafnya itu sangat takut pada Allah. Kalau dia sedang puasa, saya pasti 100% dia sangat takut batal puasanya. Tapi kenapa di kantor dia begitu menyia-nyiakan waktu? Padahal pegawai itu kan semuanya digaji dengan uang negara. Batuknya jadi gaji, bersinnya jadi gaji. Jadi kalau dia berdosa untuk pegawai kecamatan kalau bermain-main, berarti dia mesti meminta maaf, minta ampun kepada seluruh orang yang ada di kecamatan itu. Jadi kalau di satu kota, berarti dia mesti minta maaf di akhirat mencari orang di satu kota itu. Berapa penduduk kota itu? 1.200.000. Berarti 1.200.000. Palembang itu Pak Ustaz? Enggak, Pekanbaru. Kalau satu provinsi, berarti dia mesti meminta izin, minta maaf kepada satu provinsi. Kenapa demikian? Karena dia sudah menganiaya, menzolimi, membuat orang lain tidak mendapatkan haknya. Oleh sebab itu maka kalau kita pahami kehidupan ini dengan baik, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Ketika pada waktu fajar terbit, Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashr. Ketika masuk waktu subuh, Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, Allah kembali bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang, Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Begitulah waktu. Orang barat yang sebagiannya tidak bertuhan, bahkan mereka ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan ateis, meyakini tidak ada Tuhan, maka semuanya diukur dengan materi, duit. Maka mereka berkata time is money, waktu adalah uang. Orang Islam tidak, karena tidak semuanya selesai dengan uang. Walaupun segala sesuatu sulit selesai kalau tanpa uang. Bicara uang, kenapa tiba-tiba Ustadz ingat uang? Karena di bank. Tapi dalam Islam ada yang lebih hebat daripada uang. Apa itu? Tanggung jawab. Makanya yang pertama kali nanti ditanya di akhirat itu bukan, hai pegawai, waktu kau meninggal sempat jabatan apa? Tidak. Waktu meninggal kalau PNS sempat golongan apa? A3B, 3C, A? Tidak. Tapi apa yang akan ditanya?
an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Kenapa umur? Karena umur adalah waktu. Setiap waktu, menit, detik, setiap itu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, potong masa waktu sholat makan siang jam 12 sampai jam 1, maka sesungguhnya sebagian dari itu semua akan dihisab. Maka disebut dengan yaumul hisab. Yaum hari hisab. Dulu nenek moyang kita menyebut matematik itu ilmul hisab, biologi itu ilmul hayat. Anak-anak sekarang baru menyebut biologi dengan matematika, matematik, padahal dulu ilmul hisab, ilmu hitung. Kenapa? Karena semua akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kita selesai salat, wal najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Afwa artinya dihapuskan. Arti afwa itu dihapuskan. Hapuskan semua kesilapan kami ketika kami nanti dihisab atas segala amal kami. Yang paling banyak hisabnya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa paling banyak bicaranya, dia yang paling banyak hisabnya. Jadi di antara kita ini semua yang paling banyak hisabnya nanti kira-kira? Oleh sebab itu maka bicara saya tak begitu lama, karena takut paling lama hisapnya. Alhamdulillah dari pagi tadi semuanya baik-baik. Bangun, setelah bangun sholat sunat wudhu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Tidak lagi sholat witir karena sebelum tidur malam sudah witir. Tapi kalau belum tidur tidak witir, maka sholat sunat witir penutup. Menunggu azan subuh, bacalah Al-Quran. Kalau sanggup, punya rutinitas 1 juz, 2 juz, bagus. Kalau tak sanggup, baca induknya, hatinya Al-Quran. Qalbul Quran, Yasin. Selesai baca surat Yasin itu berdoa, ya Allah berkat surat Yasin ini, mudahkanlah urusanku, titik-titik, dan selanjutnya, dan seterusnya. Karena beda antara doa bapak, doa ibu, doa saya, doa kita. Jadi tak bisa kita paksa orang doa. Doa tukang es sama doa tukang petani karet sama tukang sawit aja beda. Sawit minta hujan, karet tak mau hujan. Oleh sebab itu maka doa kita masing-masing. Tapi apa yang akan kita baca, tak usah terlalu dipikirkan sawit dengan karet tadi. Kita fokus saja ke sini dulu. Nah, lalu kemudian sarapan. Nah, saya mau membagi bahwa setiap perjalanan hidup kita itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang tadi ketika bangun sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, itu mahdhah. Lalu kemudian setelah itu sarapan. Sarapan itu ibadah tapi bukan mahdhah. Jadi dia tidak terus mahdhah terus, enggak. Sarapan itu ibadah tapi bukan mahdhah. Kenapa sarapan itu ibadah? Karena kata Nabi, makan itu liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Tak mungkin kita bisa kerja tegak tulang belakang kalau tidak makan. Kami alhamdulillah tulang belakang kami dibantu oleh kursi ini. Bapak-bapak, kalau tak ada tadi tulang belakang. Oleh sebab itu maka ini membantu tulang belakang. Oleh sebab itu makan dalam Islam bukan memperturutkan hawa nafsu. Dulu raja-raja Romawi makan itu memperturutkan hawa nafsu. Karena makan itu enaknya cuma sejengkal ini saja. Asal udah lewat dari sini, tak ada enak. Sejengkal ini saja. Makanya dulu mereka makan, setelah penuh dikorek, dimuntahkan lagi, habis itu makan lagi. Karena makan itu enaknya cuma dilarang dalam Islam. Kulu, makanlah, wala tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Makan hanya untuk menegakkan tulang belakang. Ini bisa jadi jawaban juga kaji ini. Mana tahu nanti sore malam bapak makan banyak, ditanya sama orang, banyak kali kau makan, untuk menegakkan tulang belakang. Aku kalau tak begini tak tegak tulang belakang. Karena kami kerja di bank lama tegaknya. Nah, jadi ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Lalu kemudian setelah itu berangkat kerja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka ini juga adalah ibadah. Bagaimana mungkin Pak Ustadz Somad ini ibadah? Ini kan bank konvensional menuju syariah. Tak semua setuju nampaknya. Jadi dalam hati kita katakan ini negeri muslim, ada masjidnya, ada tulisannya Al-Quranul Karim, BSB mengaji, maka makannya sudah Islam, minumnya sudah Islam, sholatnya sudah.
tapi ekonomi konvensional menuju syariah. Nah, jadi ini kan semua pemegang saham, bupati, wali kota. Kalau sudah setuju semuanya, mana kabupaten yang paling besar setuju semuanya, maka innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saya tidak berharap ketika saya masih hidup dia berubah jadi syariah, tapi paling tidak sudah saya sampaikan dengan cara yang lembut, karena kebetulan saya sedang ceramah di sini. Tapi kalau di tempat lain, itu orang konvensional, itu neraka jahanam tempatnya, kata saya. Kalau kebetulan saya di luar, tapi kalau saya di sini agak lembut sedikit. Jadi saya menuju syariah dalam hati kita. Karena kalau semualah orang Islam keluar, lalu kemudian siapa yang duduk di situ? Nah, maka dia mesti berpikir bahwa ini akan berubah menjadi syariah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi yang pertama kali berubah syariah itu Bang Aceh. Setelah Bang Aceh, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu Bang Nagari, Sumatera Barat. Lalu kemudian Riau. Ada 2 bupati yang kurang setuju berubah syariah. Lalu kemudian alim ulama mendoakan, entah apa mereka bacakan, entah Yasin Sungsang, entah Fatihah apa. Lalu kemudian tiba-tiba bersetuju. Akhirnya dibuatlah tim proses menuju syariah. Maka setelah kami dapat kabar gembira menuju syariah, ini mimpi. Orang beriman mesti dia pernah bermimpi. Orang yang paling takut pengecut adalah orang yang tidak pernah bermimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Oleh sebab itu maka mesti ada mimpi-mimpi. Abdul Somad mimpinya apa? Saya tak ada mimpi lagi. Dulu waktu sama-sama kuliah sama Ustadz Irawan Takwa, mimpi jadi LC, habis itu dapat. Habis itu mimpi mau MA, dapat. Habis itu mimpi doktor, dapat. Habis itu ingin profesor, dapat. Habis puncak udah, tinggal almarhum aja lagi. Tapi mimpi ingin menjadi bank-bank ini menjadi bank syariah. Unit usaha syariah. Oh, itu berarti ibarat apa? Ibarat babi satu kakinya udah jadi kaki kambing. Tapi itu namanya unit syariah. Nah, tapi kita mau menuju itu maka orang jarang marah sama saya. Oleh sebab itu maka dia sudah menuju unit syariah sudah. Tapi kita maunya udkhulu fisilmi kafah, dia mau syariah total insyaallah. Karena kita tak mau kau masuk surga kata Allah, kau masuk surga tapi kaki kau aja gitu. Tak mau, kita maunya masuk surga semuanya insyaallah. Saya berharap supaya ini masa ke depan, masa akan datang, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, berubah total menjadi syariah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tausiah belum selesai lagi. Diundanglah saya ke Bank Rakyat. Ustaz Somad, kami undang ke Bank Rakyat. Dalam hati saya, astagfirullahalazim. Kok sampai hati panitia mengundang saya ke bank konvensional? Udah tahu saya ceramah di mana-mana bank syariah. Begitu sampai di Bank Rakyat, saya lihat tak ada simbol-simbol Islam. Di Kuala Lumpur, Bank Rakyat. Sampai di situ ketemu dengan direkturnya, dengan direksi-direksi saya. Saya tak banyak ngomong. Saya jaga, kan biasanya orang kalau berwibawa itu agak diam-diam, jaga-jaga ya. Lalu dia pun cerita, Tuan Abdul Somad, ya kata saya, ini sebenarnya kami ini bank konvensional, kata dia dalam hati. Matilah sekali ini, kata saya. Ini awalnya bank konvensional, lalu kemudian kami berusaha dan sekarang total menjadi bank syariah. Dan yang berinteraksi dengan kami ini ada saudara kami dari India, Hindu, ada yang Tionghoa, Cina, Buddha. Karena prinsipnya mau Hindu mau Buddha bisa berinteraksi sosial dengan bank syariah. Karena kenapa mereka bisa datang banyak? Karena yang penting menguntungkan. Kenapa bisa berubah? Jadi saya pun bertanya-tanyalah kepada beberapa sahabat saya, diantaranya Dr. Safi Antonio yang spesialisasi bidang perbankan syariah. Jadi saya tanya, apa kesulitannya Pak Doktor? Kenapa susah merubah menuju bank syariah? Yang pertama, Ustadz Somad support politik, political will. Yang kedua adalah iklan.
Nah, jadi iklan ini sulit. Jadi saya mengajak para ustadz, artis-artis hijrah itu untuk mensosialisasikan syariah. Makanya saya masuk beberapa bank itu mensosialisasikan bank syariah, termasuk membangkitkan ekonomi umat. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya itu yang followernya 4 juta agak berapa itu, dulu pernah sampai 9 tapi kemudian hilang. Sekarang buat baru lagi sampai 4 subscriber 1, sekian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, itu banyak. Jadi banyak yang saya endorse, dari mulai buah-buahan, makanan, nasi minyak, lalu kemudian tadi malam itu es teh dari Palembang, bandrek, lalu kemudian banyak makanan, kue-kue. Itu tujuannya semua adalah untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi membangkitkan ekonomi ini pun bagian dari ibadah. Jadi kekeliruan yang amat sangat fatal kalau ada orang Islam berpemahaman, dulu Pak Ustadz saya semangat cari duit, dulu saya amat sangat semangat bisnis, tapi setelah hijrah ini semua saya tinggalkan, saya mau mati aja Pak Ustadz. Ini tidak betul, ini bukan ajaran Islam. Karena zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat itu setelah hijrah makin semangat beribadah, makin semangat untuk mengejar dunia. Tapi dunia itu dikejar tujuannya bukan untuk dunia, sibuk mencari uang, sibuk mengumpulkan materi, tapi tujuan akhirnya adalah untuk menggapai akhirat. Bedanya orang Islam dengan tak Islam apa? Dia mencari dunia untuk dunia. Dunia ini kalau dikejar sama macam menelan air laut, tak akan pernah kenyang. Haus terus. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah berkata cukup. Dia akan pasti minta satu lembah lagi, Allah minta 2 lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah mulut disumbat tanah barulah dia berkata cukup. Kalau orang kampung kami bilang enough. Kapan itu mulut disumbat tanah? Ketika masuk dalam liang lahat. Jadi tidak ada pernah cukupnya. Jadi umat Islam tidak boleh lari dari perbankan, umat Islam tidak boleh lari dari ekonomi, umat Islam tidak boleh lari dari pajak. Karena kalau dia lari akan diisi pos-pos itu oleh orang yang belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau hijrah tetap, sebelum hijrah tetap, sudah hijrah tetap. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu targetnya. Kalau dulu dia berpikir mau buat rumah besar, mau beli mobil besar, mau pakai gelang besar, setelah hijrah dia berpikir bagaimana membangun masjid besar, sekolah tahfiz Quran anak yatim, bisa menerima banyak santri. Berbeda cara pandang. Di mana letak cara pandang itu? Itu yang disebut orang barat sebagai mindset. Main otak, setting. Jadi kalau settingan otak sebelumnya, saya ingin punya sepatu harganya 10 juta, ingin outfit sekali berdiri 50 juta, supaya semua orang berdecak kagum melihat saya. Setiap saya berjalan kemana-mana, semua orang macam menengok kucing. Tapi setelah dia hijrah dia berubah, sepatu cukup harga 200.000, yang sebelumnya budget 5 juta, yang 4.800.000 kirimkan untuk beli beras fakir miskin duafa. Yang selama ini pingin kalau kemana undangan, bagaimana supaya ketika undangan itu semua tamu yang ada di undangan itu sakit jantung koroner semua. Begitu. Jam berapa ya sekarang? Mau nengok harga jam, tumbang yang satu lagi apa ya sekarang? Mau nengok cincin, tumbang. Ustaz nyindir ya? Enggak, saya bilang cincin saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mindset, main otak, settingan. Itu yang benar. Sekarang banyak juga orang mengatakan, mari kita luruskan mindset, tapi maknanya lain. Main otak, setan. Mindset, otak, setan. Ini tak betul. Oleh sebab itu kita luruskan ini semua. Dalam Islam diajarkan siapa yang paling dimuliakan Allah di antara kita ini? Bukan Ustaz Abdul Somad. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat finansialnya, kuat duitnya, kuat supportnya, kuat dananya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Saya di Palembang ini amat sangat bersyukur, berterima kasih. Hari ini 2 masjid sudah saya resmikan, dua-duanya masjid sudah siap. Di tempat lain diajak saya meletakkan batu pertama. Malah bolak-balik sudah saya sampaikan di ceramah, jangan undang saya meletakkan batu pertama, karena banyak peletakan batu tak siap-siap, trauma saya. Tapi di Palembang, Masya Allah, pagi tadi peletakan batu pertama, penanda tanganan. Saya kalau udah menanda tangan itu naik bahu saya, pede.
Siap. Habis itu tadi sebelum makan siang, masjid yang pertama, Masjid Nurul Ikhwan, Palembang. Siap. Habis itu masjid yang kedua, Masjid At-Tariq Mardatillah, jalan mencari ridha Allah. Tanda tangan, selesai. Pagi tadi pembawa acaranya mau melamar jadi pegawai PLN. Sekarang menjadi pegawai Bank Sumsel Babel. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita pahami bahwa semua ini bernilai ibadah, sebagaimana kita takut solat kita batal saat solat, apapun yang berbunyi saat solat itu tak akan mungkin kita batalkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba berbunyi handphone, what can I do? Kebetulan lagu barat kan, belum hijrah, tak akan mungkin diambil. Halo, sebagaimana takutnya sholatnya batal, begitu juga lah takutnya ibadahnya di kantor itu batal. Apalagi melayani orang banyak. Bapak di sini dari pagi, petang, siang, berapa banyak orang yang Bapak layani. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka dimudahkan Allah pula lah urusannya pada hari kiamat. Urusan yang paling sulit, urusan ekonomi. Urusan ekonomi Bapak Ibu memudahkan, dimudahkan Allah lah urusan Bapak Ibu pada hari kiamat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini nanti di alam barzah banyak yang tak diperiksa lagi. Pas mau diperiksa malaikat, ini dulu udah terlalu banyak disusahkan masyarakat, udah kita lewatkan aja gitu. Periksa lagi. Berapa banyak orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Kenapa? Karena memudahkan urusan orang di dunia. Tapi sekarang kan prinsip orang lain banyak, macam-macam. Apa kata dia? Selama masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nabi SAW tak pernah mempersulit orang. Makanya stempel Nabi itu di cincin dibuatnya. Cincin Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah, letakkannya di jari kelingking. Asal ada orang mau minta stempel surat, kasih. Bukan maksud saya menyindir supaya bapak-bapak direksi buat stempel sini buat enggak. Bukan itu maksud saya. Karena kita kan tentu ada parab, ada administrasinya panjang. Apalagi ini masalah keuangan, takut kita khawatir penipuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa bapak mempersulit masalah duit ini? Nabi Muhammad mempermudah dulu. Nabi mempermudah karena umatnya umat zaman Nabi. Aku ini sekarang umatku umat Fir'aun. Oleh sebab itu maka ini semua adalah prinsipnya bagaimana kita mempermudah. Oleh sebab itu maka, tapi mempermudah ini pun la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letakkan tanganmu melengkung di tengkuk, simbol orang pelit bakhil. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula terlalu mempermudah sehingga teraniaya. Jadi prinsipnya hidup ini yang paling baik adalah khairul umur awsatuha, yang paling baik adalah pertengahan. Kalau kita pahami bahwa hidup ini adalah ibadah, saya dulu cara pandang pikir saya agak berbeda. Bahkan saya sampaikan di beberapa ceramah. Saya Abdul Somad, lahir 1977, akan mati 2040. Pernah itu beberapa kali saya sampaikan. Saya ngitungnya 77, kalau 63 tahun 2040. Tapi kemudian kawan saya meninggal. Satu kelas, sama-sama naik motor sebelum ke Mesir, IAIN, satu bangku, tiba-tiba meninggal. Lebih sehat dari saya. Kalau kami berjalan, saya yang selalu dikhawatirkan orang. Ustadz, banyak-banyak istirahat ya, gitu ya. Itu hanya segan aja itu sebetulnya. Kalau tak segan dia saya Ustadz, dibilangnya, Ustadz, nampak aku tak sampai hari Jumat nih, gitu. Dia banyak khawatir melihat saya, tapi kawan saya ini dulu meninggal. Setelah itu cara berpikir saya berubah. Bahwa saya tidak mati 2040, saya boleh jadi mati nanti malam, boleh jadi mati besok. Makanya kalau saya sholat sekarang, inilah sholat saya yang terakhir, saya mesti khusyuk. Kalau saya hidup hari ini, hari Kamis ini, hidup saya hari Kamis ini mesti hidup paling berkualitas, karena tak ada jaminan bahwa akan hidup hari Jumat. Kalau sampai hidup besok hari Jumat, maka hari Jumat besok adalah hidup yang paling berkualitas. Kalau saya berjumpa dengan kawan-kawan saya, maka saya mesti pertemuan saya itu berkualitas. Bertemu dengan Ustaz Irawan Taqwa, sama-sama di Kairo, sekarang dia di Jakarta, saya di Pekanbaru, ketemu kami di Palembang, pertemuan kami mesti berkualitas. Jangan dia bicara, saya main HP. Jangan saya bicara, dia pula main HP. Kami mesti pertemuan berkualitas, karena saya tak ingin kekhawatiran besok lusa kami tak bertemu lagi. InsyaAllah Ustaz Irawan Taqwa, ini bukan pertemuan yang terakhir. Senyum dia. Antara saya dengan Ustaz, bisa jadi Ustaz duluan atau saya belakangan. Tapi kalau melengok dari fisik nampaknya saya duluan. Maksudnya saya duluan tahlilan. Umur tak bisa ditebak.
umur ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita pahami semua ini ibadah. Makanya perjalanan hidup saya selalu menganggap ini adalah kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala beribadah. Dulu diberikannya saya pengabdian untuk menjadi PNS dosen di UIN 11 tahun. Masuk 2008, keluar 2019. Tapi apakah setelah itu tidak ada pengabdian lagi? Berarti ini juga pengabdian, cuman bedanya dulu pengabdian di sebuah institusi, sekarang pengabdian di luar institusi. Kalau kita memahami bahwa hidup adalah ibadah, maka tidak akan pernah kecewa, tak akan pernah sakit hati, tak akan pernah dongkol, karena kita menganggap setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, baik yang datang, syukuri alhamdulillah. Kurang baik yang datang, berarti menurut ilmu Allah itu adalah ujian bagi kita. Apa yang kita hadapi tak baik, kemungkinan ada 3. Yang pertama, menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, ada tempat yang sudah disiapkan Allah untuk kita, hanya saja amal kita kurang. Kita sudah makan sehat, kita sudah pakai masker, sudah pakai protokol kesehatan, sudah cek berapa derajat Celcius suhu tubuh, sudah pakai hand sanitizer, kena COVID juga. Nauzubillah. Misal nih, mana tahu nanti ada, tinggal ulang aja isi ceramah saya ini. Jangan lagi minta endorse, minta video ke Pekanbaru. Habib Mahdi nanti, Ustadz tolong kirimkan video COVID, tinggal potong aja ini kasih ke dia. Sudah ikut semuanya usaha ikhtiar, kena juga. Berarti ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah ingin membersihkan dosa-dosa di masa yang lalu. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, sakit hati, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Gak ada dosa saya Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saat kau berkata kau tak berdosa, itulah dosamu, mengaku tak berdosa. Andai dosa kita tidak ada, maka sesungguhnya itu mengangkat derajat kita. Setiap sakit kita, setiap lelah kita, setiap tetes peluh keringat kita, setiap macet yang kita hadapi, setiap apapun yang kita jumpai di dunia ini, itu sesungguhnya adalah mengangkat derajat kita. Yang ketiga, Allah sudah meletakkan engkau di suatu tempat di surga itu level VVIP. Tapi dilihat tiketnya, tiket ekonomi. Tak sesuai. Maka dilihat sholatnya kurang, puasanya kurang, zikirnya kurang, baca Qur'annya kurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, lengkapi amalnya dengan ujian. Kalau dia lulus ujian ini, maka naiklah derajatnya. Maka tidak ada cara menghadapi hidup ini kecuali husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang kepada kawan dia husnuzon, kepada atasan dia husnuzon, tapi kepada Allah dia suuzon. Walaupun tidak diucapkan, tapi dalam hatinya dongkol. Kenapa begini? Kenapa aku yang sudah hijrah, aku yang sudah sholat, aku yang sudah puasa sunat, aku yang sudah baik begini? Sementara tetanggaku itu tak pernah sholat sekalipun. Kalaupun sholat setahun cuma Idul Adha, Idul Fitri, itu pun masbuk terlambat 1 rakaat. Kenapa hidupnya tenang-tenang saja? Berarti kita merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada ibadah adalah ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Itulah yang kita baca dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hari ini saya masih bisa berjalan, datang, menjenguk, berjumpa dengan bapak dan ibu. Tapi tak tahu entah kapan masanya dicabut Allah itu, sampai akhirnya jantung itu berhenti berdetak. Kalau sudah jantung berhenti berdetak, nafas pun tak berhembus, setelah itu pun kita keluarlah ruh dari jasad. Jasad pun dipegang oleh malaikat, diletakkan di dalam kain kafan terbuat dari cahaya, lalu kemudian malaikat membawa ruh itu ke langit. Pintu-pintu langit dibukakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Inilah orang yang tidak terkenal di bumi, tapi amalnya tiap hari kulihat naik dibawa oleh malaikat. Itulah yang disebut kam mim masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer di bumi tapi tak dikenal malaikat. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja di bumi tapi amalnya luar biasa di akhirat. Kenapa? Karena semua amalnya karena Allah. Di antara kita ini semua, siapa yang paling amalnya dirusak oleh ria? Dirusak saya. Karena saya kalau sudah selesai tausiah ceramah pasti ditunjukkan orang. Ustadz tadi ceramah di Palembang ya, viewernya begini Ustadz, yang nonton segini Ustadz. Sedikit banyak rusak hati. Tapi Bapak Ibu lebih kuat menjaga keikhlasan. Tapi ini semua adalah bagian dari ujian. Setiap orang, setiap macam-macam, setiap kepala, setiap hati, setiap mata, setiap telinga, macam-macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Batu baru bisa terlihat dia berkilau, berkilat, dibedakan antara batu intan, batu rubi, batu virus atau batu gilingan setelah dia digosok.
Digosok 2-3 kali gosok, memancar cahayanya, berarti dia batu cincin. 2-3 kali gosok, habis keren data juga, berarti dia batu gilingan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Jadi kalau datang sesuatu kepada kita, kita sudah berusaha, kita sudah menganggap ini semua adalah ibadah, tapi macam-macam datang. Sesungguhnya itu lebih mengkilatkan kita, sesungguhnya itu lebih menunjukkan kualitas kita. Oh, kalau begitu Allah nggak tahu kita ini baik tak baik, Pak Ustaz. Kenapa kita diujinya dulu? Allah tahu kita ini baik atau tak baik. Kalau memang Allah tahu, kenapa dia uji kita? Supaya kita sadar untuk meminta kepada Allah sesuai tak dengan kapasitas permintaan kita itu. Kadang-kadang kita ini tiketnya ekonomi, mintanya VVIP. Minta masuk ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sakit gigi sekali, tak sholat 3 hari. Tak sesuai antara kadarnya. Jadi sesungguhnya Allah itu bukan dia tidak tahu, Allah Maha tahu. Sebelum terjadi dia sudah tahu. Dia cuma ingin kasih tahu pada diri kita, layak tak engkau? Oleh sebab itu hidup ini kita anggap adalah ibadah. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambahkan kehidupanku besok pagi hari Jumat, ya Allah, jadikan besok hari Jumat itu sebagai amal terbaik untukku. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, ya Allah, maka jadikan kematianku ini berhenti dari berbuat dosa. Makanya kalau kita tidur malam menghadap ke arah kiblat, hidung miring ke arah kiblat seperti orang mati. Kalau kebetulan dekat dinding, seperti menempelkan hidung ke dinding, seperti orang mati menempelkan hidung ke dinding liang lahat. Orang meninggal itu disunahkan menempelkan hidung ke liang lahat. Kalau yang dia makamnya tidak pakai kotak kayu, kalau langsung ke liang lahat, dibuka kainnya, menempel dinding. Begitulah orang mau tidur malam menempelkan dinding, menempelkan hidung ke dinding. Dia katakan Bismika Allahumma ahya wa amut, seolah-olah itulah tidur dia terakhir. Ketika bangun malam masih terbangun mendengar suara jam, berarti ini masih diberi kesempatan untuk sholat tahajud. Kalau tiba-tiba dibuka pertanyaannya lain, marabbuka, tamatlah, sudah selesai. Game is over. Perjalanan sudah selesai. Mobil mewah akan dijual, digantikan dengan akte surat tanah notaris, dibagi-bagi ke ahli waris. Mana yang kekal abadi? 1.000-2.000 yang masuk ke kotak hari Jumat. Duit 2.000 yang pernah dicicil kepada fakir miskin, beras yang pernah diberikan 1, 2, 3, itu yang akan kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau sedekahkan. Itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mati di kubur itu ditanya, hai orang mati, kalau kau dikasih lagi kesempatan hidup, mau hidup apa tidak? Kata orang mati itu, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup sekejap aja ya Allah. Kejap pun jadilah ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup sebentar, mau apa? Fa asaddaqo, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Alhamdulillah saya datang kemari bertemu dengan orang-orang yang gemar bersedekah dan gemar beramal saleh. Saya tak tahu, dari bunyi aminnya yakin saya. Inti pertemuan kita ini adalah bahwa semua ini bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Itu bukan ceramah, bukan tausiah. Ini sekedar pengantar dialog pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu maafkan saya? Lebih baik minta maaf di sini daripada dicari nanti di padang mahsyar. Bukan senang, di sini aja payah jumpa saya, apalagi di akhirat nanti. Mak sombong kali ya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Makanya sering ceramah saya itu sebenarnya menasihati diri saya sendiri. Kadang saya bangkit sombong saya. Mana orang lebih hebat lagi dari saya, kata saya. Profesor, Doktor, Datuk Sri Ulama Setia Negara, LCMA, PhD. Belajar S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 dari Maroko, S3 dari Sudan. 3 negara Arab itu sudah saya masuki semuanya. Hampir 20 tahun malang melintang. Datang anak-anak kecil, Ustadz kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama, katanya. Barulah sadar kita. Kadang ucapan anak-anak kecil itulah menjatuhkan kita. Mau kita marah, dia kecil pula. Oleh sebab itu maka sesungguhnya apa yang kita katakan itu lebih banyak ke diri kita daripada ke orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu sering menonton saya selalu mengangkat diri saya, bukan saya mau menjatuhkan Bapak Ibu, tidak. Itu sekedar untuk ngasih tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng, gitu aja.
Saya senang kali berjumpa dengan Bapak Ibu, bicara saya lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bernilai ibadah. Siapakah di antara kita yang paling banyak ibadahnya, yang paling ikhlas? Tak ada yang tahu. Ustaz Abdul Somad yang paling ikhlas? Belum tentu. Yang paling ikhlas adalah, karena yang tahu ikhlas itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan Abdul Somad supaya ikhlas berucap, ikhlas beramal, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan dulu, nanti malam masih ada acara. Nanti malam penutupan kajian di kajian Habib Mahdi. Rupanya di Palembang ada tradisi, kalau di tempat kami kajian itu penutupan pas mau Ramadan. Rupanya di Palembang kajian ditutup karena mau menyambut Maulid, 40 malam Maulid. Jadi Palembang ini adalah negeri yang religius. Di tempat-tempat lain Maulid cuma 12 Rabiul Awal, di sini 40 hari 40 malam. Di tempat lain ziarah kubur paling berapa orang, di sini ziarah kubro. Di tempat lain Habib di Pekanbaru bisa dihitung berapa orang Habib. Di sini para Habib alim ulama banyak sekali. Luar biasa. Jadi kalau ada orang Palembang masuk neraka itu keterlaluan. Jadi saya beberapa kali datang ke Palembang senang sekali. Kenapa? Karena religius, penghormatan yang luar biasa, ta'zim luar biasa. Bahkan banyak cerita-cerita dari Palembang ini saya bawa ke kampung halaman saya. Di antaranya tentang persatuan umat, tentang tabligh akbar di BKAB yang luar biasa, tentang pembangunan masjid. Dan cerita terakhir adalah bagaimana saya di Palembang diundang tanda tangan peresmian masjid, bukan meletakkan batu pertama masjid. Itu menunjukkan ekonomi orang Palembang hebat dan luar biasa. Dan itu bukan basa-basi, bukan lipstick, bukan pemanis di ujung lidah, di tepi bibir, tapi dibuktikan sejarah. Dari sejak sebelum Islam Sriwijaya sampai setelah Islam datang, dihadiri oleh para habaib dari Hadramaut, dan pada masa Sultan Badruddin, lalu kemudian sampailah di zaman sekarang. Insya Allah sampai hari kiamat anak-anak kita mewarisi kemajuan, maju di dunia, maju di akhirat insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke protokol moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz berkenan memimpin doa. Ala hazihin niyah, untuk niat-niat yang baik kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutuplah aib kami di dunia, di akhirat saat menghadapmu nanti ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Pertemukan saudara-saudara kami dengan orang baik-baik, lalu lahirlah keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak